Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatur Razak dengan NIM 101. Halo, perkenalkan nama saya Cihan Kamila dengan NIM 004. Halo, perkenalkan nama saya Nana Gira Azara dengan NIM 007. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Nadifin dengan NIM 13. Halo semuanya, nama aku Indra Krisnawati Yulianti dengan NIM 050. Saya Ineke Saida Amalia dengan NIM 092. Mengapa harus cerai-berai sedangkan rukun dekat dengan damai? Mengapa terpecah belah, padahal bersatu jauh lebih indah? Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling tergantung, tapi kita untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan bersatu. Jika satu hilang, satu sepatu tidak mungkin memiliki arti. Indonesia merupakan negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, Urusan agama telah ditetapkan. Negara menjamin tiap-tiap warga berhak memeluk agamanya masing-masing, beribadah sesuai kepercayaannya. Tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengejar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi, yang mendekatkan kita pada kerukunan dan persatuan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, hidup nilai luhur yang menyatukan anak bangsanya, persaudaraan, toleransi, dan solidaritas sosial. Islam hadir bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi sebagai panduan hidup yang menebarkan keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan demi tercapainya kesejahteraan manusia. Konsep moderasi beragama dalam Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap seimbang, tidak ekstrem ke kanan ataupun kiri. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hadir sebagai organisasi Islam terbesar yang menjadi pelopor moderasi, mengajarkan toleransi, kelembutan, dan kesantunan. Nahdlatul Ulama mengedepankan prinsip la ta'rif wa la ifrot, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, menjaga harmoni dalam hidup beragama. Islam menegaskan
bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ibadah bukan hanya hablum minallah, hubungan dengan Allah, tetapi juga hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Bahkan ibadah sosial seperti menolong tetangga yang kelaparan, memberi makan fakir miskin, dan peduli pada lingkungan sekitar menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang mendustakan agama bukanlah mereka yang tidak beribadah, tetapi mereka yang meremehkan kepedulian sosial. Mereka yang menutup mata terhadap penderitaan orang miskin, fakir, dan yatim. Mereka seakan merubuhkan tiang agama itu sendiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepedulian sosial masih belum merata. Masih ada kesenjangan, ketidakpercayaan, dan distribusi bantuan yang tidak adil. Karena itu, peran pemuda sangat penting melalui wadah seperti Islamic Center dan organisasi sosial keagamaan. Generasi penerus dapat menguatkan kepekaan, menyatukan donatur, relawan, dan masyarakat agar bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Solidaritas lintas agama pun tumbuh dari semangat moderasi Islam. Ketika saudara Kristiani merayakan Natal, Banser NU ikut menjaga rumah ibadah mereka. Inilah wujud nyata toleransi. Seperti sabda Rasulullah, selama mereka tidak memerangi kita, maka hormatilah mereka. Islam mayoritas bukan untuk mendominasi, tetapi untuk mengayomi. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Menjadi fondasi perdamaian di tengah keberagaman. Terkadang moderasi disalahartikan sebagai liberalisme. Padahal moderasi beragama bukan berarti mengaburkan batas-batas agama. Moderasi adalah bersikap adil, toleran, dan tetap teguh pada prinsip Islam, tanpa mengkafirkan sesama, tanpa membenci perbedaan. Rasulullah tidak mengajarkan kebencian, tetapi keteladanan, rahmat, dan kedamaian. Fondasi utama sikap moderat adalah teladan Rasulullah. Santun, penuh kasih sayang, menghormati perbedaan, dan dermawan pada mereka yang membutuhkan. Ketika umat Islam bersatu, saling menolong dan menghargai perbedaan, maka konflik sosial dan agama tidak akan menemukan tempat untuk tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang membedakan hanyalah takwa, bukan status sosial, jabatan, ataupun suku dan agama." Moderasi beragama dan solidaritas sosial bukan hanya slogan, tetapi jalan menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Ketika kita peduli, berbagi, dan menghormati, saat itulah agama benar-benar hidup dalam tindakan. Karena agama bukan hanya tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, tetapi juga bagaimana kita memanusiakan manusia.